Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral rahimakumullah, teriring salam terbaik dari penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berkumpul di live talk fanpage IOU, International Open University, yang mana di sore hari ini insya Allah kita akan sedikit belajar tentang amalan-amalan hati, yaitu al-khauf war raja. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah kita, teladan yang baik bagi kita, sehingga kita mampu untuk belajar, menuntut ilmu dengan baik. Semoga kita juga dapat mencontoh, meneladani bagaimana beliau dalam berdakwah, dan kedepannya kelak di akhirat kita meminta semoga kita mendapat pertolongan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat fanpage IOU rahimakumullah, berkaitan dengan amalan-amalan hati, sama halnya dengan jasad atau badan yang mempunyai amalan-amalan, mempunyai perbuatan-perbuatan, baik dalam perbuatan sehari-hari maupun perbuatan beribadah kepada Allah seperti salat, zakat. Itu adalah amalan-amalan jasad. Hati juga memiliki amalan-amalan yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah. Samping itu juga amalan tersebut bisa adalah amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Kita memahami misalnya amalan-amalan hati yang baik seperti rendah hati, tawadhu, sopan, kemudian dan lainnya. Di sisi lain ada amalan-amalan hati yang buruk seperti iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Adapun al-khauf war raja ini menjadi amalan hati yang penting, karena al-khauf war raja ini berkaitan dengan tauhid, yaitu bagaimana hubungan hamba dengan sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di mana al-khauf war raja adalah motivasi seorang hamba tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kedua al-khauf war raja, ada satu lagi yaitu al-mahabbah, yaitu cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti bahasanya akan cukup panjang karena menyangkut kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan motivasi kita beramal salih, kita beribadah kepada Allah. Dalil dari mahabbah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Adapun al-khawf, kita bahas yang pertama yaitu al-khawf. Al-khawf artinya adalah takut. Takut kepada Allah. Namun dalam arti istilah, beberapa ulama menyebutkan bahwa al-khawf adalah rasa takut dengan berbagai macam jenisnya secara umum. Jadi di sini akan sedikit berbeda antara khauf dan khasyah. Walaupun sama-sama berarti takut, namun khasyah atau biasanya kita bilang khusyuk adalah rasa takut yang dicampuri oleh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa khauf yang dimiliki seseorang karena ma'rifatullah, karena dia mengenal Allah. Diberitahukan kepada Pak Rido dan Baik, kita lanjutkan. Hubungan antara khauf ar-raja, maaf tadi definisi tentang khauf, sekarang definisi ar-raja. Raja artinya adalah berharap atau harapan, di mana raja ini adalah akhlaknya kaum beriman, yaitu orang-orang yang beriman menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hubungan antara mahabbah, khauf dan raja menurut para ulama? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa penggerak hati atau motivasi hati menuju ibadah Allah Subhanahu wa taala adalah 3, yaitu tadi mahabbah, khauf dan raja. Ketiganya ini bisa divisualisasikan atau dimisalkan seperti burung. Jadi mahabbah ini adalah kepalanya, dan khauf dan raja adalah kedua sayapnya. Jadi agar burung itu bisa terbang, maka kedua sayap ini, al-khauf dan raja, ini harus seimbang. diberitahukan kepada Pak Agung ditunggu di ruangan OIM level 3 sekarang juga. Terima kasih. Ya, tadi ada pengumuman di tempat saya. Oke. Dalil dari rasa khauf atau rasa takut dalam beribadah kepada Allah ini bisa dilihat di Quran surat Al-Isra ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna wa rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Yang artinya orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus diikuti. Sedangkan dalil dari raja, yaitu berharap dalam beribadah kepada Allah, adalah di Quran Al-Kahfi ayat 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ayat terakhir di surat Al-Kahfi.
Artinya untuk itu, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah mempersekutukan dengan apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Dalam setiap perbuatan, baik perbuatan ibadah maupun perbuatan duniawi, seorang hamba, seorang manusia pasti mempunyai motivasi atau dorongan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya mahasiswa dalam berkegiatan, dalam belajar, pasti mempunyai dorongan rasa cinta atau mahabbah, yaitu dia cinta dengan jurusan yang dia tempuh, dia cinta dengan ilmu yang dia pelajari, karena itu merupakan pilihannya. Selain itu, dia punya dorongan motivasi yang lain, yaitu rasa takut. Misalnya rasa takut tidak lulus ujian, atau rasa takut di DO karena terlalu lama belajar. Kemudian dorongan yang lain adalah rasa harap atau roja, yaitu dia berharap lulus dengan nilai yang baik, lulus cepat. Ini adalah gabungan dari ketiga motivasi itu. Hadirin rahimakumullah. Dari kedua amalan hati, yaitu al-khauf wal raja, yang dimana tadi para ulama mengibaratkan yaitu suatu sayap burung. Para ulama mengibaratkan al-khauf wal raja yaitu sebagai sayap dari seekor burung, di mana burung terbang harus sayapnya seimbang. Jadi keduanya diharapkan bisa seimbang, tidak ada yang mendominasi satu sama lain. Apabila terlalu besar atau terlalu mendominasi rasa takut atau khauf, maka kita khawatir akan terjerumus terhadap pemahaman akidah Khawarij, yang mana pemahamannya adalah selalu berputus asa dari rahmat Allah. Mereka takut dalam menjalankan ibadah karena takut akan siksaan Allah, takut akan azab Allah, takut akan murka Allah. Padahal Allah juga Maha Penyayang, di mana rahmat dari Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Apabila sebaliknya terlalu besar dan terlalu mendominasi rasa roja atau rasa harap, maka dikhawatirkan akan terjerumus dalam akidah Murji'ah, yang mana akidah Murji'ah ini menghilangkan rasa takut kepada Allah, hanya menonjolkan ampunan dan rasa harap kepada Allah, padahal Allah sendiri mempunyai syadidul iqab, keras hukumannya, keras azabnya. Maka kedua rasa khauf dan roja ini harus seimbang. Namun ada kalanya beberapa keadaan di mana salah satu dari khauf atau roja ini ada sedikit mendominasi. Misalnya pada saat sakit atau menjelang sakaratul maut, di mana pada saat-saat tersebut diharapkan roja atau rasa harap kepada Allah akan ampunannya, akan rahmatnya, itu menjadi lebih mendominasi. Kita harapkan bahwa pahala-pahala dari ibadah-ibadah kita diterima di sisi Allah. Kita harapkan dosa-dosa yang pernah kita perbuat dapat diampuni oleh Allah, sehingga kita berharap dapat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala.
kita harus berhusnudzon kepada Allah, karena dalam hadis qudsi yang berbunyi ana indi dhanni abdi bi, yang artinya kurang lebih sesungguhnya aku menurut persangkaan baik, menurut husnudzon dari hambaku kepadaku. Hadis muttafaqun alaih. Maka persangkaan yang baik ini kepada Allah akan seharusnya melahirkan amalan yang baik pula. Ilmu Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa persangkaan yang baik kepada Allah akan pada hakikatnya adalah dengan memperbaiki amalan itu sendiri. Hamba yang membaguskan amalannya, dia memiliki husnudzon kepada Allah, dan dia yakin bahwa Allah membalas amalan-amalannya dan memberikan pahala atas amalan tersebut. Terlebih dalam suatu hadis, Nabi SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali berprasangka kepada Allah. Kemudian sebaliknya, di mana khauf itu mendominasi, apabila seseorang sudah terlanjur memasuki jalan yang salah, jalan-jalan maksiat, dosa, maka dari itu rasa khauf atau rasa takut kepada Allah harus mendominasi. Di mana dia harus takut akan murka Allah, takut akan siksa Allah, takut akan neraka. Jangan merasa aman, jangan sampai merasa aman, atau kebalikan dari khauf yaitu al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Karena apabila dia merasa aman dari makar Allah, maka dia akan semakin jauh menyimpang dari jalan kebenaran dan semakin sulit dalam bertobat, meminta ampun terhadap dosa-dosa atau maksiat yang dia pernah jalani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata bahwa hendaknya khauf dan raja itu sama, tidak boleh mendominasi. Maka ketika rasa berharap kepada Allah lebih besar, biasanya seseorang akan merasa aman dari makar Allah. Namun apabila rasa takut itu lebih besar, maka ia akan putus asa dari rahmat Allah. Sama halnya ketika kita melakukan ketaatan, suatu ketaatan kepada Allah akan menuntut adanya husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Kita berharap bahwa amalan-amalan diterima. Adapun dalam hal maksiat, maka hendaknya rasa takut itu lebih besar agar dia tidak terjumus dalam maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang terpedaya dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Kadang orang merasa dominan terhadap roja, yaitu rasa harap. Seperti kaum Murji'ah misalnya. Sini bibit-bibitnya pemahaman Murji'ah itu bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kaum Murji'ah biasanya dia hanya mementingkan amalan hati. Dia mengakui bahwa keimanan itu cukup diyakinkan dalam hati,
Tidak perlu adanya pengucapan dengan lisan, atau juga misalnya dengan perbuatan. Di mana pemahaman kaum Murji'ah itu meyakini bahwa neraka hanya diperuntukkan untuk orang-orang kafir dan musyrik, sehingga orang-orang beriman walaupun dia ada dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Tentu ini kadang kita temui pemahaman-pemahaman seperti ini. Misalnya apabila ada seseorang yang mengatakan, yang penting kan hatinya baik, yang penting kan misalnya berkaitan dengan hijab, misalnya yang penting kan dihijabi dulu hatinya. Padahal ibadah, keimanan itu tidak cukup dengan keyakinan dalam hati, namun juga harus diikuti dengan pengucapan dalam lisan dan juga perbuatan dengan anggota badan kita. Apabila hanya cukup keyakinan dalam hati, maka iblis pun dianggap beriman. Karena iblis meyakini bahwa adanya Allah, dia beriman kepada Allah, namun dia tidak patuh, tidak taat kepada Allah. Kita juga perlu mewaspadai bahwa nikmat-nikmat Allah, apabila kita diberikan nikmat yang berlebih, kita harus merasa khauf akan nikmat tersebut. Di samping kita bersyukur kepada Allah, namun kita perlu introspeksi apakah nikmat-nikmat yang diperoleh ini adalah betul-betul nikmat Allah atau azab dari Allah yang dibentukkan dalam istidraj. Tentu ini harus kita waspadai. Apabila sebagian ulama mengatakan bahwa apabila kamu melihat bahwa Allah menurunkan nikmat-nikmatnya kepadamu, namun engkau terus bergelimang kemaksiatan, maka patut diwaspadai karena itu sesungguhnya adalah istidraj yang ditimpakan kepadamu. Lalu bagaimana kita memahami, mengamalkan amalan-amalan khauf dan raja sehingga dapat meningkatkan keimanan kita? Yang pertama, kita harus mengenali Allah lebih dekat, karena sesungguhnya rasa khauf kepada Allah, yaitu khauf ibadah, itu berbeda dengan khauf lainnya, misalnya khauf tabi'i. Yang kita kenal, misalnya kita takut dengan binatang buas, takut dengan tenggelam misalnya, justru kita akan menjauhinya, menjauhi sesuatu yang kita takuti. Namun sebaliknya, khauf ibadah, khauf kepada Allah, maka kita mendekat kepada Allah, berusaha menjalankan apa-apa yang diperintahkan dan juga menjauhi segala-segala larangannya. Apabila kita telah mengenal Allah, maka rasa takut kita dapat meningkat menjadi rasa khasyah, rasa khusyuk, rasa tunduk kita kepada Allah karena keagungannya, karena kebesarannya. Kita berbuat ketaatan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mengetahui kadang iman kita kadang naik, kadang turun, pasang, surut, bergantung dari kebaikan dan jenisnya. Namun apabila suatu amal memiliki nilai yang lebih baik di sisi Allah, maka peningkatan dari iman tersebut akan menjadi semakin besar. Kebaikan amalan ini diukur dari keikhlasan, konsistensi dalam beribadah. Maka dalam beramal juga kita perlu merasa takut, merasa takut, khauf tentang keikhlasan kita. Jangan-jangan kita tidak ikhlas. Jangan-jangan ini atas dasar riya.
Namun selain itu, kita juga harus menumbuhkan rasa roja kita, rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhusnudzon kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan menerima amalan-amalan yang kita perbuat. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus berhusnudzon kepada Allah supaya Allah juga sesuai dengan prasangka hambanya. Apabila kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan berprasangka baik kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebab-sebab mengapa iman dapat berkurang. Dan ini yang harus kita hindari apabila kita tidak memahami tentang asma wa sifat Allah. Kita dari rambu-rambu syariat, rambu-rambu agama, tidak memperhatikan ayat-ayat Allah. Sesungguhnya hal tersebut akan membuat hati kita menjadi sakit. Apabila diteruskan terus-menerus, maka hati kita akan menjadi mati atau mengeras atau membatu. Dan menjadi mati, maka na'udzubillah, segala sesuatu maksiat yang diperbuat nantinya akan merasa biasa saja. Tidak ada merasa salah atau dosa ketika kita melakukan maksiat. Na'udzubillah. Maka kita perlu menancapkan rasa itu. Orang bilang biasanya hidayah ya. Jadi apabila kita melakukan sedikit kemaksiatan pun hati kita akan terketuk untuk istighfar, untuk segera bertaubat, untuk segera melanjutkan dengan amalan-amalan yang baik sehingga maksiat yang mungkin pernah kita lakukan akan terhapus, akan terreset. Kemudian hal-hal yang menyebabkan berkurangnya iman yaitu berbuat dan mengucapkan maksiat, menuruti dorongan hawa nafsu, dorongan syahwat. Yang ini juga harus kita hindari, sehingga apabila dorongan-dorongan itu muncul, maka dimunculkan rasa khauf, rasa takut terhadap siksa Allah, terhadap neraka jahanam. Oleh karena itu, di setiap akhir salat kita, Rasulullah SAW mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, min fitnatil mahya wa mat, min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita diminta berlindung atas azab jahannam. Juga doa-doa yang sering kita ucapkan yang biasa dikenal dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhir doa itu wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Tidak terasa 30 menit hampir sudah berlalu. Kita sama-sama berdoa agar amalan-amalan kita selama ini, terutama di bulan Ramadan, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sidang Jumat, hadirin fanpage AIOU rahimakumullah. Cukup sekian, insyaallah kita belajar kali ini mengenai amalan-amalan hati, al-khauf war raja. Semoga menjadi manfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Dan insyaallah kita lanjutkan proses belajar kali ini di kedepannya dengan antum selalu mengikuti live talk dari fanpage IOU
mengikuti apa yang Ustadz, para asatidz berikan atau ajarkan. Dan insya Allah, semoga Allah menerima amalan-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.